Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imam Syafini. Saya dari program studi agroteknologi Fakultas Pertanian dan Peternakan UNU Kebumen. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang lingkungan organisasi. Kita langsung saja masuk ke materinya. Apa sih itu lingkungan organisasi? Lingkungan organisasi diartikan sebagai keseluruhan faktor luar atau eksternal organisasi yang mempunyai kekuatan langsung dan tidak langsung dalam pengaruh kegiatan serta kelangsungan hidup organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, dalam lingkungan organisasi ini ada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, ada yang misal kayak yang pihak-pihak yang berkepentingan dari luar seperti serikat pekerja, terus ada juga pesaing, pelanggan, terus kelompok yang berkepentingan khusus seperti lembaga swadaya masyarakat, terus pembela lingkungan hidup, dan badan-badan pemerintahan. Terus juga ada pihak-pihak yang berkepentingan dari dalam seperti karyawan, pemegang saham, dan juga dewan direksi. Nah, menurut Rekso Hadi Projo dan Handoko Taidhani 1984, lingkungan daerah ini terbagi menjadi dua, yaitu antara makro dan lingkungan mikro atau lingkungan tugas. Nah, lingkungan mikro ini mencakup seperti pesaing, terus kreditor, pasar tenaga kerja, serikat pekerja, dan juga pemasok. Nah, terus juga ada lingkungan makro. Nah, lingkungan makro ini terdiri dari berupa ekonomi, politik, sosial, dan juga budaya atau gaya hidup. Terus juga ada demografi, terus nilai-nilai sosial, teknologi, hubungan internasional, dan juga globalisasi dari perusahaan itu sendiri. Oke, kita lanjut ke tanggung jawab sosial organisasi. Nah, perusahaan tidak hanya berorientasi dalam bidang keuntungan saja, tapi juga dituntut untuk memberikan kontribusi yang bersifat sosial untuk lingkungan sekitar. Nah, perusahaan harus memperhatikan aspek sosial seperti bantuan pendidikan, terus juga ada pembukaan kesempatan kerja atau lowongan pekerjaan, serta kelestarian lingkungan sekitar. Dari tanggung jawab sosial organisasi juga ada peran dari perusahaan juga mengambil peran keuntungan. Nah, sebelum perusahaan mau menggunakan sumber daya untuk kepentingan sosial, perusahaan harus mendapatkan keuntungan yang cukup memadai untuk mempertahankan kepercayaan dan dukungan dari pemegang saham dan juga kreditur. Pelayanan sosial bagi perusahaan dimaksudkan untuk mencegah timbulnya pertikaian antara lingkungan eksternal dengan perusahaan. Nah, terus juga pengaruh biaya sosial yang harus dipikul perusahaan dilakukan dengan empat cara. Yang pertama dengan peningkatan efisiensi, yang kedua kenaikan harga dari produk tersebut, terus yang ketiga penurunan upah, dan yang terakhir juga dengan pengurangan keuntungan dan mampu menyediakan lapangan pekerjaan. Kemudian petani sosial organisasi. Menurut Friedlander F. dan Pickel, dalam Stoner James mengidentifikasi ada 7 pihak lingkungan perusahaan yang memiliki kepentingan berbeda. Nah, 7 dari kelompok tersebut itu ada dari pemilik, terus dari pekerja, pelanggan, rekanan, kreditur, masyarakat, dan juga pemerintah. Nah, di sini menurut dari 7 ini itu ada dibagi menjadi dua, yaitu dari kelompok lingkungan dalam dan juga kelompok lingkungan luar. Nah, kelompok lingkungan dalam yaitu meliputi pemilik dan juga pekerja, sedangkan untuk kelompok lingkungan luar itu ada pelanggan, rekanan, kreditur, masyarakat, dan juga pemerintah. Nah, dari ketujuh ini itu memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Misal kita ambil contoh pemilik. Dari pemilik perusahaan itu kepentingan memiliki dengan kepuasan hasil finansial dari organisasi atau dari keuntungan produksi dari suatu perusahaan. Nah, terus berbeda nih dengan pekerja. Pekerja itu mempunyai kepentingan yaitu dengan kepuasan kerja, imbalan dari supervisi organisasi sesuai dengan kinerjanya. Terus pelanggan juga memiliki kepentingan tersendiri yaitu kepuasan dalam bentuk kualitas produk. Terus rekanan memiliki kepuasan kerja, kepuasan pembayaran, kejujuran, dan juga kejujuran dalam transaksi. Terus kreditur juga mempunyai kepentingan tersendiri juga dapat dipercaya. Terus masyarakat memiliki kepentingan keterlibatan organisasi dan anggota masyarakat. Terus
kepentingan dari pemerintah yaitu kesadaran melaksanakan tanggung jawab pemerintah. Jadi dari organisasi atau perusahaan itu memiliki kesadaran melaksanakan tanggung jawab dari pemerintah berupa pembayaran pajak, terus pemberian upah yang setimpal, dan juga lain-lain sebagainya. Oke, sekian dari saya mengenai pemaparan materi tentang lingkungan organisasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.